Hadirin ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam ini ditakdirkan bertemu di satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, bahkan Allah membanggakan kita insyaallah di hadapan makhluknya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dan mungkin antum sudah sering mendengar hadisnya. Oleh karena itu perlu kita syukuri nikmat sehat. Hari ini kita dipertemukan karena nikmat sehat, kata sebagian ulama, merupakan sayyidun na'imud dunya, penghulu daripada nikmat dunia. Dan salah seorang salaf mengatakan, kullu nikmatin la yazidu ala ta'ah fahiya bariyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan, hakikatnya adalah bencana, hakikatnya adalah musibah. Oleh karena itu, mari kita syukuri Allah telah menganugerahkan kepada kita berbagai karunia-Nya. Sebagaimana kita ketahui, seandainya kita menghitung-hitung nikmatnya, tentu tidak akan kita mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, pada kajian malam ini bertemakan tentang adab dan akhlak seorang muslim, dan ini merupakan tema yang mungkin sudah paham, sudah sering mendengar, namun tidak salah apabila kita kembali memperbaharui pemahaman kita. Kenapa? Karena masalah adab, masalah akhlak itu bukan masalah remeh. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, bahwa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasa al-jannah. Ketika Nabi ditanya apa penyebab kebanyakan manusia itu masuk surga, maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nanti saya jelaskan kenapa akhlak begitu dominan disampaikan oleh Nabi. Bahkan sampai Nabi mengatakan, inna min ahadikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya kelak dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling baik akhlaknya. Kita tahu bahwa Nabi itu nanti Allah karuniakan surga yang paling tinggi, namanya Al-Wasilah. Al-Wasilah itu di bawah aras, di atas Firdaus. Nah, apabila kita ingin bertetangga dengan beliau, gampang. Setelah kita melakukan yang wajib-wajib yang kita mampu, maka satu lagi akhlak yang baik. Sampai Nabi menyatakan bahwa itu tanda kemuliaan keimanan seseorang. Sampai Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik imannya. Kita tahu bahwa iman itu fluktuatif, yazidu wa yanqus. Nah, ketika orang mukmin dianggap paling baik imannya, kata Nabi, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Di sini Nabi tidak mengatakan aksaruhum salat, tapi bukan berarti tidak penting. Imam Ahmad, kita sering mendengar Imam Ahmad. Di dalam Syarhus Sunnah dikatakan, Imam Ahmad itu sholat sunatnya 300 rakaat sehari semalam. Siapa berani mengatakan bid'ah Ustaz? Ais bid'ah. Ketika beliau sakit 150 rakaat sehari semalam. Namun makanya beliau itu orang yang paling baik akhlaknya di zamannya.
Makanya Imam Ahmad itu ulama yang memahami, paling ahli dalam 9 fan ilmu, bukan hadis saja. Kalau hadis, Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis di kepalanya dengan sanadnya. Kalau Imam Bukhari hafal 100.000 yang sahih, 200.000 yang tidak sahih. Yang ditaruh di dalam kitabul jami'nya hanya 7.725 saja hadisnya. Imam Ahmad itu gurunya Imam Bukhari. Tapi akhlaknya seperti itu, adabnya seperti itu, sholatnya seperti itu. Makanya bukan berarti yang penting sopan santun gitu kan. Tetap Nabi adalah takwa Allah dan akhlak yang baik. Nah, kita jelaskan baru mukadimah supaya nggak ngantuk. Biasa kalau ngaji suka ngantuk, ya. Baik, maka di sini kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan penulis kitab ini Syekh Abdul Razak Al-Badr, dalam kitab Ahadisul Akhlak beliau mengatakan, sebelum membahas pembahasan akhlak, beliau memohon dulu kepada Allah, nas'alullah azza wa jalla ayyamuna alaina bil adabil karim wa khuluqul qawim alladhi huwa hadi qudwatuna wa uswatuna nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita adab yang baik dan akhlak yang mulia. Karena jangan sangka anak bicara di sini itu lebih baik dari antum. Tidak. Kita di sini sekarang akan sama-sama belajar apa itu adab tadi disampaikan, kemudian seperti apa itu akhlak. Karena akhlak dan adab itu merupakan unwanun falahil mar'i wa sa'adatihi fi dunya wal akhirah. Akhlak yang mulia, adab yang karim merupakan pertanda kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi bukan hanya di akhirat dekat majelisnya dengan Nabi, bukan di akhirat dia masuk surga, tapi orang yang paling beradab, orang yang bahagia hidupnya di dunia. Oleh karena itu, keistimewaan akhlak di dalam Islam sangat jelas dari beberapa tinjauan. Pertama, Allah Ta'ala sampai bersumpah menyebutkan tentang nabinya, Nun wal qalami wa ma yasturun, sampai wa innalaka la'alla khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berperilaku atau berbudi pekerti yang sangat agung. Hadirin ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dengan jelas menjelaskan kepada kita tentang tingginya kedudukan akhlak di dalam Islam. Dan ini sebagai isyarat kepada kita agar kita berusaha mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita jelaskan jenis adab. Adab itu ada dua. Ada jibiliyatun, ada muktasabun. Ada bawaan asli, ada yang diusahakan. Oh, saya mau orangnya kayak gini, gimana lagi? Nggak bisa begitu. Makanya diperintahkan tahu adab, belajar adab. Ya. Nah, kemudian kita tahu dan sering mendengar diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimil akhlak. Dalam riwayat yang lain, innama bu'istu li salihil akhlak. Maknanya sama. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam salah satu kitab dijelaskan bahwa dulu bangsa Arab sebelum datang Islam
sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan bagus, seperti menjamu tamu, memuliakan tamu, kemudian setia kawan, meskipun dana kutip seperti itu, maka datangnya Nabi untuk menyempurnakan seperti itu. Sampai dulu orang Arab jahiliyah itu kalau ada tamu menghidangkan khusus, sampai tempatnya juga khusus. Ini untuk tamu, tidak boleh dipakai oleh keluarganya. Saking memuliakannya tamu. Itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu. Makanya ketika Nabi diutus, innama buistu liutamima salihil akhlak, dalam riwayat yang lain makarimil akhlak. Nah hadirin jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan perbaikan akhlak salah satu misi dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga bahwasanya akhlak mempunyai kedudukan yang sangat agung di dalam agama kita. Sampai-sampai Nabi secara langsung, bahkan Allah memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, banyak riwayat tentang agungnya akhlak, sebagaimana tadi saya awal sebutkan di dalam Sunan Tirmizi, dan hadis ini sahih, nomor hadis 2004. Ketika Nabi ditanya an aksari ma yudhilun nasa al jannah, penyebab banyaknya manusia masuk ke dalam surga, yang pertama taqwallah wa husnul khuluq. Ketika Imam Ibnul Qayyim menjelaskan hadis ini dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, kenapa pertama takwa baru akhlak yang baik? Penyebab banyak masuk surga. Kalau takwa, kata beliau, karena ini memperbaiki hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Meskipun nanti efeknya juga kepada makhluk. Sedangkan adab adalah hubungan antara makhluk dengan makhluk. Ada juga nanti adab kepada Allah. Adab kepada Allah itu minimal 3, tapi nanti saya terakhir saya jelaskan itu. Kita akhlak dulu seperti itu. Manusia yang beradab, manusia yang berakhlak akan dicintai oleh manusia. Di dalam Muhtasar Minhajul Qasidin, Muhtasar Minhajul Qasidin mungkin sudah pada tahu, itu kitab asalnya Ihya Ulumuddin. Karena kebetulan di dalam buku itu riwayat-riwayat banyak yang tidak sahih, kemudian diringkas oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Qudamah. Ketika Imam Ibnu Qudamah menjelaskan hadis bahwa binatang-binatang di lautan, seluruh binatang itu hatta semut di dalam lubangnya mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Apa kata beliau, apa rahasianya? Beliau menukil perkataan ulama yang lain. Karena jika orang diberikan ilmu, belajar ilmu yang benar, maka dia akan mempraktekkan ilmunya hingga binatang, hewan pun akan dapat manfaat dari orang berilmu tersebut. Makanya kan kita beradab bukan hanya kepada manusia. Diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, ada seorang akhwat yang rajin sholat malam, puasa sunatnya jarang ketinggalan, apalagi masuk bulan Muharram. Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Silakan mau saum mutlak, tidak ada batasan. Ya minimal nanti saum Asyura atau Tasu'a. Orang ini masuk neraka. Kenapa? Karena dia mengurung kucing, tidak dikasih makan, tidak dibiarkan mencari sendiri, akhirnya kucing ini mati gara-gara dia kurung, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Makanya sampai Nabi jangan dianggap remeh tentang masalah kebersihan sekalipun. Ini bukan kampanye. Nabi ketika mengatakan iman, al-imanu bid'u wa sab'una su'batan,
iman itu 70 cabang lebih. Fa'alaha, yang paling tingginya qaulul la ilaha illallah, aplikasi dari la ilaha illallah. Nggak saya jelaskan kenapa, karena bukan waktunya. Yang terakhir kata beliau, yang paling rendah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Artinya seorang muslim yang baik berakhlak juga kepada lingkungan. Jadi yang buang sampah sembarangan itu orang kurang adab. Ada ustadz mengatakan itu tidak beriman, katanya mafhum mukhalafahnya nggak beriman, kan mafhum muwafaqahnya iman, katanya seperti itu. Enggak, itu kurang imannya. Makanya jangan dikira itu nggak sampai akhirat buang sampah. Antum buang sampah di sini sembarangan, misal ini, sahabat Haji, ada orang dihilir kebanjiran gara-gara orang buang sampah di sini. Di akhirat beres nggak? Nggak beres, sampai ke akhirat pengadilannya nanti. Gara-gara sampah. Jadi orang yang beradab itu buang sampah pun teratur. Nggak boleh sembarangan. Ini ajaran Islam. Jadi akhlak itu bukan hanya kepada sesama manusia, bukan kepada Allah saja, bukan kepada Rasul saja, hatta kepada binatang. Makanya sampai Nabi mengatakan ketika ditanya taqwallah wa husnul khuluq, karena pentingnya peranan akhlak itu. Ya. Kemudian berarti dalam hadis yang lain Nabi sampai mengatakan ma min syai'in, ya, bil mizan afqalu min husnil khuluq. Di dalam riwayat yang lain kalimatnya terganti. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan kecuali akhlak yang baik. Jadi gini ikhwah, nanti itu kita sudah pada tahu antum, kita ada dua neraca, kebaikan dan keburukan. Makanya kenapa takwa itu termasuk pintu apa? Pintu surga yang paling banyak. Karena kita akan ditimbang, dan yang paling berat timbangan kebaikan itu dari akhlak setelah akidah tentunya. Karena kalau orang nggak berakidah nggak ditimbang nanti itu. Paham ya? Jangan menyangka oh yang penting akhlak sekarang, akidah nggak perlu. Enggak, orang berakhlak akidahnya benar. Karena akhlak yang pertama adalah kepada Allah. Ya, baik, nanti kita jelaskan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa inna sahiba husnil khuluq la yablughu bihi darajata sahibis saum was salat. Sesungguhnya orang yang akhlaknya baik, pribadinya baik, akhlaknya baik, maka akan bisa menyamai derajat ahli saum dan ahli salat. Saum bukan saum wajib di sini yang dimaksud, yang terbiasa dengan saum sunnah. Ima itu saum Senin Kemis, saum Daud, ataupun saum-saum yang lainnya yang ada sunnahnya. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa akhlak itu merupakan ibadah yang sangat agung, bahkan ibadah yang teragung. Karena tadi barometer iman seseorang pun ditentukan dengan akhlaknya. Benar tidaknya sholat seseorang nanti gimana perilakunya. Jika seorang itu sholatnya diterima oleh Allah, maka dia baik dengan tetangganya, baik dengan istrinya, apalagi yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari akhlak suaminya, baik dengan lingkungannya. Karena Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang bagus sholatnya pasti baik akhlaknya. Kalau ada orang rajin sholatnya tapi masih ngomong, kadang-kadang membuat orang lain geleng-geleng kepala. Banyak orang juga naik tegangannya.
periksa lagi sholatnya. Kenapa? Ketika Allah Ta'ala mensifati orang-orang yang bertakwa, pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mengimani yang gaib. Gaib di sini gaib sesuai dengan Quran dan Sunnah. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Kenapa tidak yaf'alunas salat, tidak yusallun? Karena salat itu tidak sekedar gambaran salat. Sampai Nabi ngelihat orang sholat, kemudian Nabi mengatakan, laumita misli ala hadhihi shalah lamita ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ini meninggal dunia, sholatnya model gini, maka matinya di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, asrikun nasi sariqatan alladhi yasriku min salatihi. Orang yang paling buruk melakukan pencurian adalah mencuri dari salatnya. Gimana mencuri dari salat? Yang nggak sempurna salatnya, ruku maupun sujudnya, kemudian nanti efeknya kepada perilaku. Salat itu tidak dijadikan alat komunikasi. Kan ketika kita salat, kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kata Allah apa? Hambaku telah memujiku. Terus Allah membalas semua ucapan-ucapan tersebut. Komunikasi. Maka efeknya baik kalau sholat itu baik. Makanya Nabi tadi mengatakan sampai-sampai soal ini akan menyamai orang ahli sholat. Kenapa? Karena orang sholatnya benar akan seperti itu. Meskipun kata Imam Malik, ya, di dalam Al-Istizkar mengatakan begini, saya bacakan. Inna Allah Ta'ala qasama baina ibadihi al-amala kama qasamal arzaqa. Sesungguhnya Allah mengaruniakan amal sebagaimana Allah mengaruniakan rizki. Rizki sama enggak? Sama enggak? Enggak. Begitupun amal. Ada orang yang rajin sholatnya tapi tidak kuat puasa, betul enggak? Ada yang rajin puasanya nggak sanggup sedekah, betul kan? Ada yang rajin sanggup sedekah, rada kurang sholat malamnya, kan begitu? Tiap manusia Allah beri kelebihan masing-masing. Tetapi akhlak ini bisa diusahakan oleh semua orang. Makanya ketika orang berakhlak baik dengan keluarganya, argo kebaikannya naik terus. Bukan argo taksi aja yang dihitung. Rekeningnya kan, antum baik dengan kawan, antum baik dengan, kan ini tidak terhitung waktunya. Coba antum baca Quran paling banter setengah jam, udah ngantuk, betul nggak? Beda baca Quran. Jujur aja, pengalaman. Iya. Antum sholat berapa lama? Paling banter 10 menit sholat subuh. Banyak yang 5 menit, 3 menit, betul nggak? Makanya kan kebaikannya hanya sebatas itu, betul nggak? Kecuali orang yang duduk pada maghrib sampai nunggu isya, berzikir, baca Quran di sini, maka dihitung salat. Tapi kalau akhlak antum ketemu dengan teman, bagaimana tersenyum, menyapa, kebaikan bukan? Kebaikan. Antum bergaul dengan istri antum, kebaikan bukan? Dengan anak antum, ketika antum makan sesuai dengan aturan Allah, semuanya itu argo kebaikan dari akhlak terus. Ngalir terus, makanya menjadi penyebab kebanyakan masuk surga akhlak itu. Ya. Jadi seperti juga ketika rizki kan, Allah membuka beda-beda. Ada yang lewat dagang, betul nggak? Ada yang lewat pekerjaan ngajar, ada lagi yang lain-lainnya lah, banyak kan, nggak usah disebutin, sudah tahu. Yang penting halal. Kan semuanya dari Allah. Tidak ada ahi. Tahu nggak antum, air bisa mulut ke mulut, air masuk ke mulut antum, ke mulut anak, semua ini dari Allah. Kalau bukan izin Allah nggak mungkin. Memang jalannya misalkan Pak Haji, antum seperti itu, jadi antum dapat pahala. Semuanya itu dari Allah. Makanya Allah wa mimma razaqnakum, kan kalimatnya begitu. Dan dari sebagian yang telah kami rizkikan, berarti semua rizki itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Nggak bisa, bukan karena kepandaian orang. Lihat tuh Amerika resesi sekarang, gimana nggak pinter Amerika, betul nggak?
Semua. Nah ini kadang orang sulit. Sampai orang tuh kurang bersyukur. Makan tempe aja, tempe lagi. Betul nggak? Tahu nggak tempe dari mana itu? Kalau orang Amerika nggak nanam kedelai, orang Bolivia nggak nanam, di Indonesia kurang tempe. Nggak ada goreng tempe di jalanan. Antum nggak bersyukur, perjalanan tempe itu jauh sekali, ribuan kilo itu. Sampai ke mulut antum. Antum taunya di piring aja, betul nggak? Kurang bersyukur itu. Makanya tempe lagi, nggak boleh lah begitu, betul nggak? Itu masalah kecil saja. Kenapa? Gambaran dari akhlak. Istrinya bikin kopi kemanisan. Wah ini, kenapa kalau kemanisan tinggal tambah kopi, nggak usah ngomong, betul nggak? Tambah kopinya, jadi nanti seger. Ih malah dicerewetin, udah mah capek, makanya besoknya nggak mau lagi bikin kopi. Udah capek-capek nggak malah diseramahin kan, nggak usah kayak gitu. Ini akhlak ahi. Jadi jangan dianggap remeh dari perkara-perkara kecil terjadi itu. Makanya Nabi sampai mengatakan tadi penyebab kebanyakan masuk surga karena argo akhlak itu tidak berhenti. Antum yang punya hewan peliharaan, punya kucing, punya domba, punya sapi, ada akhlaknya kan ada. Makanya ketika antum memberi makan mereka, jangan lupa bahwa ini sedekah. Jadi jangan dianggap sedekah itu ngasih orang saja. Ngasih meskipun nanti dijual sapinya sama antum, tetap antum dapat pahala. Dari tiap tetesan keringat antum itu ngasih makan mereka. Ini dari akhlak. Karena kalau orang nggak berakhlak sama hewan itu kan kayak gitu. Coba musim kurban, main sabet saja, betul nggak? Karena Nabi mengatakan gimana? Fa idza dabahtum fa ahsinu dabhatah. Fal yurih dabihatu, hendaklah dia disenengkan, kan betul nggak? Orang kan nggak sembarangan ini sapi sembeli aja depan dia. Biasanya dijauhin dulu, kan betul nggak? Itu karena kurang adab itu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh, ya. Baik. Nah, tadi begitu juga akhlak. Ini perlu dilatih, meskipun ada nanti di dua jenis itu. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan, "Ana jaimun baitun fi a'la'il jannah." Aku akan menjamin rumah di surga yang paling tinggi. Liman hasuna khuluquhu, siapa yang baik akhlaknya. Jadi nggak boleh nyerah. Yang tadinya gampang marah, sekarang insya Allah bisa. Oh, marah itu kurang bagus. Kan ketika di TPA sering diangatkan ke anak-anak, la tagdub walakal jannah, kan gitu, betul nggak? Kan anak-anak kan kayak gitu, betul nggak? Yo anak-anak, kita hafalin hadis, kan gitu. Jangan kamu marah, bagimu surga. Itu bukan main-main, itu hadis Nabi. Maksudnya jangan sedikit-sedikit marah. Dilatih yang biasa marah itu. Orang sekarang beli mangga, asam aja dilempar. Betul nggak? Wah nipu tuh Mas Ari katanya. Kok Mas Ari disalahin gitu kan? Itu marah sama siapa ketika melempar mangga itu? Marah sama yang menciptakan mangga. Kenapa nggak beli kacang sama cabai tambah gula, udah beres urusan, betul nggak? Jadi pahala nggak? Jadi pahala, yang lain bisa nikmati. Coba dilemparin tadi, jadi apa? Jadi dosa. Dosanya sama siapa? Sama Allah. Udah nuduh orang, nuduh Mas Ari lagi. Dan kalau nggak minta maaf nggak diampuni sama Allah. Kan tobatnya ada hak adam itu harus datangin orangnya. Suudzon sama Allah. Kok mangganya kecut? Yang mau bikin kecut siapa? Adanya manis karena ada kecut, itu harus tahu. Betul nggak? Kalau manis semua udah nggak enak, atau betul nggak? Nah orang jarang itu beradab kayak gitu. Ini masalah kecil, dianggap itu bukan ajaran Islam. Makanya kadang disalahin tukang dagangnya. Tapi jangan bohong juga tukang dagang. Manis jeruknya, Mas. Oh manis, coba dulu. Pas ke rumah ya kayak gitu. Terus didatangin, loh Mas jeruknya asam. Ya masa Bu, saya cobain semua kan gitu, betul nggak? Ya asam. Ya nggak begitu. Ya jujurlah. Yang namanya jeruk ada manis, ada asam.
Makanya kata Nabi, bai'us shadiq ma'il fil jannah, karena susah. Pedagang yang jujur akan bersamaku di surga. Sampai menunjuk gini. Coba bayangkan. Enggak ada di sini misalkan al-muwadhdhafu shadiq, pegawai yang atau amilus shadiq, enggak ada hadisnya, tapi al-bai'us shadiq. Kenapa? Karena susah memang jadi pedagang yang jujur itu. Bukan berarti aneh nyangka enggak jujur yang pedagang, enggak. Jangan salah sangka ya. Bukan, tapi memang kadang ada saja, kan, betul enggak? Seperti itu. Baik. Nah, contoh, dulu ada sahabat namanya Thabit bin Qais. Tahu Thabit bin Qais? Enggak tahu. Enggak tahu. Kalau Ronaldo tahu. Pantesan anak-anaknya tahu. Sa'ad bin Mu'ad. Enggak tahu Ustaz. Thabit bin Qais itu kalau ngomong dia selalu keras. Ya bukan berarti, mohon maaf ya yang suka keras gitu ya. Mungkin kadang-kadang ada orang perbawaannya kalau ngomong kan beda kan. Saya waktu belajar di Makassar dikatain kayak perempuan ngomongnya. Padahal saya kan ngomongnya keras gini. Orang Makassar kan lebih lagi gitu kan, kayak gitu. Nah, ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli ka jahrikum ba'dikum li ba'd. Hai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian fawqa sautin nabi, melebihi suara nabi. Jadi kalau nabi volumenya 3, maka kita wajib 1. Seperti para istri, kalau suaminya 2, ya istrinya 1. Suaranya maksudnya, gitu kan? Volumenya kayak gitu kan, itu adab yang baik. Maka turun ayat ini, kemudian sahabat Thabit ini berusaha, akhirnya dia kalau bicara tidak keras lagi, tidak kasar lagi, dan jadi terbiasa baik. Turun ayat, dia merasa tercemes dengan ayat ini. Jadi artinya nggak boleh kita mengatakan saya ini orangnya kayak gini, Tad. Gerusak-gerusuk. Kalau ngomong kayak orang barbar, kan gitu. Enggak lah, enggak. Kalau begitu ngapain Allah nyuruh kita merubah akhlak, betul enggak? Ngapain Nabi sampai seperti itu? Memang ada akhlak itu yang disebut jibiliyah. Apa jibiliyah? Perbawanya memang kalem. Kayak Al-Asjaz, seorang sahabat. Ya Asja, kata Nabi, inna fika, sesungguhnya engkau punya 2 kebaikan, yakni al-anat wal hilm, kecerdasan dan sopan santun. Oh ya Rasulullah, apakah ini hasil usahaku? Bukan, bahkan itu karunia Allah yang menjadikan watakmu seperti itu. Maka kata Al-Asjaz, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan tabiat Asjaz baik. Tapi kan itu tidak semua, betul nggak? Kadang ada orang yang perbawanya cepat emosi, kadang cepat naik, begitu cepat tersinggung dan baperan. Kesempatan, karena pahalanya nanti beda. Orang yang sudah bawaannya kalem dengan orang yang tadinya geresak-geresuk akan beda pahalanya, karena perjuangan. Allah itu maha adil. Al-jaza' ma'as sakilatihi. Itu dalam kaidah usul fikih. Balasan itu tergantung kesulitan. Yang antum yang ngaji ke sini jauh jalannya, apalagi naik sepeda ontel atau jalan kaki, pahalanya lebih besar daripada Pak Haji naik mobil cuma 2 langkah, 1 langkah naik, 1 langkah turun sampai masjid. Iya kan? Orang pergi ngaji itu diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Allah tuh maha adil. Yang tadinya cepat emosi, bawaannya pengen ngambek, sekarang dilatih. Oh ini nggak baik, ini dilatih. Yang tadinya susah senyum, dilatih seperti itu, maka insya Allah itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sudah terbiasa jadi baik. Ini bukan penjelasan saya, ada di kitab Makarimul Akhlak karya Syekh Utsaimin. Seperti itu. Jadi kita latih, ya seperti itu. Maka
Di sini kita penting tadi, kemudian dari tinjauan yang keempat baru 3 tadi, bahwa barometer keimanan itu dilihat dari akhlaknya. Sebagaimana Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Ada riwayat yang lain, huluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa hiyarukum hiyarikum linisaihim. Dan gambaran, timbangan akhlak seorang suami, seorang laki-laki adalah bagaimana ketika bergaul dengan keluarganya, terutama pertama dengan istrinya dulu. Jadi jangan sampai orang di luar mendapatkan kelembutan antum, mendapatkan senyuman antum, mendapatkan keramahan antum, ketawaduan antum, giliran bersama istri hilang itu semua. Formal saja, kadang ngomong pun mungkin seperlunya, hilanglah. Sampai Nabi itu memberikan dispensasi untuk sendagurau. Sendagurau dengan istri itu sedekah. Tapi nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong, tapi ya sekali lagi sendagurau nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Sedekah coba sama istri itu. Jadi jangan sampai kita dengan orang lain, Pak, Masya Allah, kaifahab, khair insyaAllah, kan gitu. Kalau orang Libanon, launik, minjit, kan gitu ngomongnya. Kaifahalak ahi. Orang Cianjur kalau di pondok tuh, alhamdulillah, khair. Kayak gitu. Ya enggak gitu. Dengan kawan begitu ramah dan sebagainya. Giliran dengan istri, masak apa mah? Aduh, itu Pak cenah. Ini terus gimana ini katanya. Kayak itu. Mana kopinya, nah sekali gitu. Beli ngasih buat kopi enggak? Nanyain kopinya. Ya kalau minta kopi harus siapin juga buat kopinya. Artinya seperti itu. Jadi ini kata Nabi. Dan kemudian la yajtami as-suhu wal iman fi qalbi abdin abada. Tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba keimanan dan kebahilan selama-lamanya. Kenapa? Karena bahil itu adalah akhlak buruk. Jadi korun-korun zaman ini itu makin banyak. Itu sifat karena adabnya buruk. Jadi tidak akan bersama dengan iman sempurna, karena iman itu barometernya akhlak. Makanya jika ada orang rajin sholatnya, pulang haji tambah pelit, afwan, itu hajinya mardud, bukan makbul, bukan mabur. Betul. Jadi indikasi, karena Allah Ta'ala mengatakan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan, karena kebaikan itu berefek. Sebagaimana tadi sholat, sholat yang diterima, sholat yang menjadi nilai di sisi Allah. Makanya sampai Nabi mengatakan minkum mayusalli, di antara kalian ada yang sholat tus'uhu 1/9, dan yang ada yang 1/10, ada yang setengah. Kenapa? Karena tadi kualitas sholatnya, begitu pun nanti ketika akhlak. Makanya dilatih seperti itu. Yang tadinya mungkin, mohon maaf, pengennya ditraktir terus. Kan ada orang itu, betul nggak? Kalau beli bakso, antum dulu yang bayar ya. Udah 3 hari ngomongnya antum dulu, gitu kan? Iya, antum kan lagi banyak duit, antum lah bayar. Nah, itu orang bahil sebenarnya. Ketika ada kesempatan berbuat baik, seharusnya kita ini berlomba. Besok, hari ini hari Senin, hari ini tuh terangkat amal soleh, dan nanti lusa hari Kamis itu terangkat amal soleh. Dan Allah akan mengampuni orang-orang yang ahli tauhid di hari Senin dan hari Kamis, kecuali yang bermusuhan. Nah tadi orang bahil gampang musuhannya. Coba saya tanya, orang yang gampang musuhan, orang bahil. Orang bahil itu orang yang paling susah hidupnya di dunia. Mau makan untuk sendiri aja dihitung-hitung. Ada warung Padang, ada Minang, warteg aja. Padahal untuk makan dirinya, betul nggak? Orang bahil tuh kayak gitu, nyusahin. Hidup aja susah. Bukan berarti Ustaz ini mah hemat. Oh ya beda lagi kalau hemat.
Tapi kan ada orang kayak gitu. Iya, giliran dihisabkan sama. Betul nggak? Nah, kelihatan dari hidupnya juga orang baik itu kayak gitu. Nah, Nabi sampai mengatakan la yajtami, tidak akan terkumpul bi qalbin wahidin asuh wal iman abada. Keimanan dan kebahilan, karena kebahilan itu akhlak yang buruk. Makanya Nabi menyampaikan barometer iman seseorang, baiknya iman seseorang itu bagaimana akhlak dia. Kemudian yang berikutnya, tadi saya sampaikan di awal, sampai orang mukmin itu ketika makin baik akhlaknya, makin baik, maka akan makin dekat dengan Nabi majelisnya, dan orang yang akan mendapatkan kecintaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat kita ingin bertetangga dengan Nabi, kalau sholat kita nyusul Imam Ahmad gak mampu, betul nggak? Orang sholat tarawih aja kan 11 rakaat itu paling setengah jam atau 3/4 jam. Ada yang 2 jam di sini sholat tarawihnya? Nggak ada. Kabur. Kabur. Dulu ketika Tamim Ad-Dari dan Abdullah bin Ubay menjadi imam ketika Umar menyatukan di masjid itu yang sudah terpecah-pecah itu, satu rakaatnya 200 rakaat. 200 rakaat. Satu rakaatnya 200 ayat. Jadi Al-Baqarah itu cuman 1 rakaat. Setengah. Seperti itu. Ya, kita sholat gak banyak, ya perbaikilah akhlak kita. Sholat kita nggak mampu menandingi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ulama-ulama yang lain. Ya perbaiki yuk akhlak kita. Saya ngomong di sini bukan berarti lebih baik dari antum, enggak. Ini mah ayo kita belajar bareng-bareng. Yang tadinya agak cukup susah ketika jalan sama kawan mengeluarkan rupiah, sekarang tuh duluan berlomba-lomba. Karena semua amal kita itu direkam, semua amal kita dihitung. Kan nanti kita ini semua dikasih catatan harian kita. Iqra kitabaka wa kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Tuh baca catatan. Cukup itu yang menghisab kamu. Jadi kalau kita ingin, kata Nabi, inna ahabikum ilayya ahsanikum akhlaqa. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat denganku majelisnya adalah yang paling baik akhlaknya. Wal muwatta'una aknafan alladina ya'lafuna wa yu'lafuna, yaitu orang-orang yang baik kepribadiannya, mudah bergaul dan diajak bergaul. Jadi orang baik itu bukan yang sok alim, sok tinggi, sok suci, merasa diri karena lebih dari yang lain, itu nggak baik. Ketika ada sahabat bertemu dengan Nabi, diajak ngobrol tuh gemetaran. Apa kata Nabi? Hawin alaika, kalem saja, tenang saja. Fa inni lastu bimalakin, aku ini bukan raja. Innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Sesungguhnya aku adalah seorang anak perempuan yang makan daging dipa atau daging dikeringkan. Qadid itu daging yang dikere kalau bahasa saya di Lembang, kalau di sini nggak tahu. Kere tahu? Yang dijemur gitu. Apa Pak di sini? Dendeng. Dendeng, iya. Mohon maaf ya, beda budaya. Saya orang sana. Yang kayak gitu. Jadi Nabi itu bagaimana coba? Padahal beliau ini manusia lebih baik dari malaikat. Ada rakyat biasa disamperin, ditanya gemetaran, Nabi elus-elus, kemudian disebutkan, dihibur dia. Jadi itulah orang yang baik tuh kayak gitu, kata Nabi, yang mudah bergaul. Ya, karena kita ini kan dulu ketika kita sekolah belajar peribahasa, harimau mati ninggalin apa? Belang. Gajah mati ninggalin gading. Ya udah tahu kan? Kalau anak sekolah sekarang nggak pada tahu itu, nggak ada gurunya ngajarin itu, Ustaz, katanya. Gitu ya. Nah, ya sebagian mungkin di tempat kita. Kalau orang mati ninggalin apa? Nggak apa? Apa? Hutang. Celaka nggak ke surga itu.
Orang ninggalin hutang itu selamanya gak akan ke surga sebelum dibayar hutangnya. Nabi gak mau nyolatin orang berhutang. Orang mati itu ninggalin nama baik. Coba antum dengar, ada berita kematian seseorang yang kita kenal dia baik, ada perasaan antum doa kepada dia enggak? Ada. Tapi antum dengar ada preman pasar mati, gimana kata antum? Allah, gitu. Jadi manusia itu dikenang bukan karena hartanya, tapi karena akhlaknya. Itu penting sekali. Ya, makanya Nabi mengatakan, inna saron nasi manjilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu nasu itqa'a fahishihi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya. Jadi kalau kita ada orang ketemu pun nggak mau, ada masalah itu. Dan itu merupakan orang yang paling buruk kata Nabi. Makanya di dalam riwayat yang tadi sudah dijelaskan, sampai Nabi mengatakan begini, innakum lan tas'au nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian tidak bisa meliputi hati manusia, tidak bisa membeli hati manusia dengan harta antum. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Akan tetapi kalian bisa meliputi hati, membeli hati manusia dengan wajah yang berseri dan akhlak yang baik. Kan ini dipraktekkan sama orang kafir, betul nggak? Coba tuh masuk ke Indomaret, punya siapa itu Indomaret? Orang kafir. Dilatih dulu tuh pegawai Indomaret itu. Selamat datang, selamat berbelanja. Emang nggak dilatih gitu? Dilatih itu. Ada trainingnya, nggak bisa langsung atau mau kerja Indomaret silakan langsung. Enggak kayak gitu. Dilatih. Padahal ini ajaran Islam. Mau beli, mau belanja ke toko, pedagangnya mukanya agak kayak makan jeruk gitu. Mau nggak belanja kayak gitu? Nggak mau kan? Tabiat manusia itu. Tapi orangnya, selamat datang, udah lama nih baru kelihatan kan gitu. Seneng kan antum juga? Tadinya mau beli satu jadi 3, betul nggak? Saking ramahnya orang kan gitu, betul nggak Pak Haji? Ini ilmu manajemen perdagangan ini, kata Nabi. Orang kita nggak bisa beli hati manusia, apalagi harta kita terbatas. Uang kalau kita kasihin ke orang-orang terbatas. Beda dengan akhlak. Antum satu hari bisa mendapatkan 1000 kebaikan. Antum ketemu 1000 kebaikan, Pak tampang wajah cerah antum dapat 1000. Coba antum bagi 1000 orang kali 10.000 aja, sehari bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kata Nabi, kalian tidak akan meliputi hati manusia dengan harta kalian. Nah ini kesempatan sebenarnya ini, Masya Allah ya, kita ini Tabarakar Rahman, begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk meraih kebaikan-kebaikan. Tadi sholat kita tidak bisa menyamai Imam Ahmad, boro-boro menyamai, mendekati aja nggak bisa. Yang 12 rakaat kan riwayat Ibnu Umar 10, Aisyah 12, Ibnu Habibah, Ummu Habibah 14, itu kan rawatib. Itu yang sahih. Antum jaga nggak setiap hari, nggak pernah absen gitu. Ada yang bolongan? Ada aja. Biasanya qobliyah zuhur. Kan qobliyah zuhur 4 rakaat. Pada Jumat aja yang santai 6 rakaat. Ada yang rajin gak 6 rakaat. 2 rakaat di sini, 4 rakaat di rumah. Kan sunnah Nabi kayak gitu. Ya kita nggak bisa itu ya, akhlak mah bisa lah. Betul nggak? Kan dengan senyum itu bisa, betul nggak? Dengan salam, apa kabar ahi, kan betul nggak? Gimana sekarang? Oh begini, kan begitu. Seneng orang ditanya kayak gitu. Gak usah nanya, gimana utang kamu? Jangan ketemu tuh, jangan utang dulu. Tanya kabarnya dulu, betul nggak? Nanti kalau sudah panjang lebar,
Ini gimana kewajiban ini? Nah baru kayak gitu. Harus pakai trik dong, kan? Betul nggak? Aduh, ahi afan. Hari ini belum ada. Oh, kalau begitu nggak apa-apa. Kan itu dapat pahala, betul nggak? Nggak akan marah. Tapi kalau coba antum datang, hutang, aduh, ketemu juga nggak mau kayaknya, betul nggak? Oh, orang ini lagi hutang. Iya, iya. Baik. Nah, kemudian saking baiknya, saking pentingnya akhlak ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa. Kan kita tahu doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wal a'mal la yahdi li ahsaniha ila anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada kebaikan amal dan akhlak yang tidak ada menunjuki kecuali Engkau. Wa qini sayyi'al a'mal, dan jagalah aku dari keburukan amal. Wa syai'al akhlaq, dan keburukan akhlak. La yaqi sayyi'aha ila anta, yang tidak ada yang menjaga keburukan tersebut kecuali Engkau. Kita ketika bercermin, kan kita lihat wajah kita, Allahumma kama ahsanta khalqi fahasin huluki. Betul nggak? Ya Allah, sebagaimana Engkau telah baguskan penciptaanku, Engkau baguskanlah akhlakku. Mohon kepada Allah. Kita ini, penciptaan kita ini udah sempurna. Meskipun banyak orang sekarang ini nggak bersyukur. Udah dikasih hidung di depan, betul nggak? Alhamdulillah lubangnya ke bawah. Kalau ke atas gimana hujan? Repot, betul nggak? Ini nikmat ini. Jangan antum anggap sepele. Orang yang nggak punya hidung susah sekali itu. Kuping dikasih 2. Tapi orang sekarang pengen ditambahin hidungnya, dagunya ditambahin, betul nggak? Kadang alis yang kalau bikin dikerokan gitu, bukan? Itu orang kubur nikmat itu. Nggak berakhlak itu kepada Allah, nggak mensyukuri nikmat Allah. Makanya kita mohon setelah Allah membaguskan rupa kita, baguskanlah akhlak. Dan ini sebenarnya bukan hanya doa bercermin, kata para ulama. Jadi antum ketika berdoa, misalkan menjelang qomat, ketika habis salat sunat antum ngangkat ke langit, di samping antum memohon yang lain-lain, coba mohonkan secara khusus, mohon akhlak yang baik. Karena ini taufik dari Allah. Kalau bukan taufik nggak bisa. Ya, sampai di dalam hadis yang lain, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahlaki wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, perbuatan dan hawa nafsu. Artinya kita perlu, ini menunjukkan bahwa akhlak itu penting. Nah, ini tinjauannya. Sekarang kita masuk kepada faidah akhlak di dunia. Jadi ajaran Islam itu, Pak, bukan menonton hanya untuk akhirat, tapi untuk kehidupan dunia saja. Karena Allah menciptakan kita di dunia ini supaya dunia ini maslahat. Ya, meskipun dunia ini bukan untuk kita. Sejatinya, apa manfaat yang pertama? Orang yang berakhlak dan beradab baik akan tentram hatinya. Coba orang yang selalu nerima, alhamdulillah kalau mendapat kebaikan, bersabar kalau mendapatkan keburukan, tenang nggak orang kayak gitu? Tenang. Beda orang yang suudzon terus, kawannya maju, wah kawan saya itu harus diselidiki itu, sakit selalu hatinya, betul nggak? Orang yang paling hidupnya sesak adalah orang yang suka iri, orang yang akhlaknya buruk. Lihat orang lain maju, nggak senang, betul nggak? Apalagi lihat orang lain celaka, waduh celaka, diketawain. Orang paling susah itu orang kayak gitu. Makanya orang kayak gitu di akhiratnya pun celaka. Ya, orang yang paling tentram hatinya orang yang berakhlak baik, gampang memaafkan. Di kita ini tanggung sedikit aja di jalan, kan kebun binatang keluar, yang nggak ada di kebun binatang juga disebutin, betul nggak? Disangka beres segitu gitu, nggak dihisab, nanti dihisab, Pak, matanya melotot, betul kan? Sambil mulutnya keluar kebun binatang.
Jangan dikira itu tidak penyebab masuk neraka. Orang Allah Ta'ala berfirman, wa idal wuhushu husyirat, tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan. Untuk apa dikumpulkan? Dikisos nanti. La tu'adunal huquqa ila ahliha hatta lisatil jalha ila satil qarna. Benar-benar hak-hak itu akan ditunaikan sampai kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Mungkin kemarin musim kurban domba berantem, satu nggak punya tanduk, satu ada tanduknya, kan nggak seimbang tuh. Allah akan hidupkan lagi, akan dibalas itu. Apalagi ucapan kebun binatang kepada sesama manusia, pandangan yang tajam, mulut yang sinis, disangka itu biasa saja, itu akhlak buruk dan itu penyebab masuk neraka. Berapa banyak orang yang kayak gitu, nggak sabar di jalan. Yang namanya hidup di jalan, Pak, yang namanya bawa kendaraan, ya kalau dia membuat nggak tanggung, yang lain bikin tanggung, betul nggak? Itu mah lumrah, harusnya mah begini. Masa itu seneng lihatnya ketika Siti Tur itu waktu bawa jamaah umroh gitu ya, lihat ada mobil, terus mobilnya bukan mobil, mohon maaf, bukan mobil kol buntung gitu, bukan mobilnya Camry. Kalau di sana kan Camry jadi taksi. Sana di Makkah sana, itu kata orang gini, yang ini gini lagi, padahal banyak mobilnya. Coba kalau di Indonesia, spion aja kayak gini saja, waduh, matanya mau keluar itu. Betul nggak? Akhlak, Pak, itu pribadi dari akhlak. Jadi kita sudah ngaji, hati-hati tuh. Mata kita dihisab, mulut kita dihisab nanti. Jangan sampai kita masuk neraka tuh gara-gara itu. Karena buruk akhlak itu bisa menggugurkan amalan. Orang yang paling berakhlak itu tenang hatinya, udah nanti bisa bengkel paling juga 300.000. Betul kan begitu? Pahala dari Allah ngalir antum. Jangan dikira itu argo rekening antum nggak naik itu. Itu akhlak. Mungkin saja orang itu akan malah jadi baik sama antum, takjub sama antum itu gara-gara sikap seperti itu. Itu di dunia. Yang kedua, mendekatkan yang jauh, kadang musuh jadi kawan. Coba Nabi kita lihat, antum Nabi ketika dakwah ke Taif itu berapa kilo itu? 43 km Makkah Taif itu jaraknya. Nabi ngajak kepada kebaikan malah dilemparin, malah dihina, disebut orang gila, sampai bercucuran kakinya yang mulia. Ketika beliau beristirahat di satu kebun, datanglah malaikat penjaga gunung menawarkan, wahai Muhammad, Allah telah mengizinkan kalau mau saya timpahkan gunung ini. Kalau kita sedang teraniaya, ada yang ngelawanin itu kayak gimana? Senengnya, betul gak? Kebetulan ada antum, silakan habisi aja, habisi. Betul gak? Nabi enggak begitu. Apa kata Nabi? Jangan. Fa'innahum qaumun la ya'lamun. Mereka orang-orang yang tidak tahu. Aku berharap dari mereka nanti keluar dari sulbi-sulbi mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Ini akhlak luar biasa. Coba ketika Fatu Makkah lihat. Bisa saja kan Nabi itu menghabisi orang-orang yang menghina-nya itu, betul nggak? Sampai Abu Sufyan pun masuk Islam. Padahal bagaimana bencinya. Ikrimah itu bagaimana putranya Abu Jahal sangat bencinya kepada Nabi. Makanya bisa, musuh pun bisa jadi kawan dengan akhlak baik itu. Kalau kita membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa. Terbiasa kita membalas yang buruk kepada kita. Kita jangan hitung-hitungan dengan manusia, hitung-hitungannya dengan Ar-Rahman. Yang mana setiap kebaikan itu dilipat gandakan jadi 700 dan kelipatan-kelipatan yang Allah kehendaki. Allah katakan, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Lihat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya kami balas pahala mereka tanpa batas. Kita senang kalau ada keuntungan yang besar. Kenapa yang dijanjikan oleh Allah kita tidak lebih senang? Latih diri itu, terbiasa dengan akhlak baik. Kemudian di antara manfaat duniawi, orang-orang yang berakhlak baik itu akan dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Orang kepada orang baik itu harta preman pun akan hormat tentu.
Coba antum baik sama mereka, ngomong yang santun dan sebagainya, gak berani mereka ganggu. Katanya di Surabaya itu serem. Memang saya pernah waktu datang ke Surabaya, aduh takut gini, kata teman, antum gak usah takut. Kita waktu itu mau ke pondok gitu ya, waktu muda dulu. Kalau kita baik mah nggak akan, malah kita dibaikin sampai diantar. Jadi ini penting ya. Nah baik, itu kemudian dari tadi kita ngomong, saya juga menjelaskan apa definisi akhlak. Kan tadi sudah kita paham, hakikat akhlak sama manusia itu adalah perilaku kita. Imam Hasan al-Basri menjelaskan di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi, yang disebut akhlak yang mulia adalah hakikatu husnul huluk badul ma'ruf wa qaful ada wa talaqatul wajhi. Hakikat mulia, akhlak mulia adalah berbuat baik kepada orang lain, tidak mengganggu orang lain, dan wajah yang sering berseri-seri karena murah senyum. Ini prinsip orang beriman. Tahu Sa'ad bin Mu'adz kan, yang ketika di hari kematiannya aras Allah berguncang, saking solehnya, sampai Aisyah mengatakan, seandainya ada orang yang tidak kena himpitan kubur, Sa'adlah orangnya. Karena semua kita ini akan kena himpitan kubur, kemudian lepas lagi kalau orang beriman. Sa'ad ini pernah mengatakan, seandainya engkau tidak bisa memberikan faidah kepada orang lain, jangan pernah merugikan orang lain. Prinsip hidup orang beriman. Jika kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang, membantu orang, minimal jangan nyusahin orang, jangan ganggu orang, baik hartanya, kehormatannya, dan yang lain-lainnya. Itu prinsip orang beriman, pegang itu bagi antum hidup. Kita tidak bisa memberi kemaslahatan. Makanya maslahat akhlak baik itu luar biasa, sampai Nabi mengatakan seorang muslim yang membantu kebutuhan seorang muslim sehari semalam lebih baik dari iktikaf di masjidku ini 40 hari. Siapa antum yang sanggup iktikaf 40 hari, 10 hari aja udah geleng-geleng gitu, betul nggak? Siang mau pergi, betul kan? Malam aja kan gitu. Itu lebih baik. Kenapa? Itu berbuat baik kepada manusia. Makanya ini luar biasa sekali. Kesempatan untuk kita berakhlak baik itu banyak. Makanya para ulama merumuskan ada 3 rukun akhlak mulia. Yang pertama, ringan tangan membantu orang lain. Apapun yang mampu kita lakukan. Ittaqullaha haitsuma kunta tadi. Ustaz Saiful mengatakan di sini. Bertakwalah kepada Allah dimanapun antum berada. Artinya apapun yang bisa antum perbuat, kebaikan-kebaikan apapun dengan tangan antum. Kalau kita tidak bisa membantu dengan tangan, bantulah dengan doa. Kan betul nggak? Ciri muslim yang hatinya bersih itu selalu mendoakan saudaranya. Bidohiril ghaib, ketika tidak ada di hadapan, doakanlah. Doakan teman-teman kita, doakan, termasuk doakan saya, semuanya doakan. Semoga kita kebersamaan enggak hanya di dunia saja, sampai di akhirat nanti, sampai di surga. Itu mohon kepada Allah, mohon hidayah untuk semua. Itu tanda orang tuh hatinya bersih. Kalau memaafkan kan mungkin saja hatinya masih dongkol, betul nggak? Padahal memaafkan itu luar biasa itu pahalanya. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurun. Nih, bergaul dengan anak dan istri. Kadang anak istri juga kadang-kadang ngeselin, betul nggak? Harus jujur lah, nggak boleh sembunyi-sembunyi, betul nggak? Tapi kata Allah, wa in ta'fu, jika engkau memaafkan, wa tagfiru, dan engkau berlapang dengan mereka, dirubah dengan cara baik, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Artinya dosa kita pun akan diampuni oleh Allah. Banyak ayat. Tadi kajian ahwat di sana tentang memaafkan, nggak selesai.
Sampai 4:30 nggak selesai. Materinya masih banyak, pertanyaan masih banyak juga. Iya, kan begitu. Saking luasnya, rahmat Allah itu luas sekali. Makanya jaga yang baik-baik gitu ya. Tadi dikatakan yang kedua tadi, tidak mengganggu orang lain baik dengan ucapan, perbuatan ataupun sikap. Kan kelihatan orang tuh tukang ganggu, baru ketemu aja pajang wajah serem. Emang ini mau ngutang gitu orang kayak gitu? Ketemu orang tuh pasang wajahnya kok kenapa gitu kan? Mau disalamin juga berbalik. Beda pengajiannya, beda manhaj. Astagfirullahaladzim. Ada yang kayak gitu. Dikira surga milik dia. Yang kayak gitu doakan semoga Allah memberikan hidayah. Jangan antum ikut-ikutan benci sama dia. Mungkin dia ngajinya baru 1. Seperti itu. Kan ada sampai gini loh. Orang sholat ternyata meletakkan lutut dulu dianggap salah. Oh yang bener tangan dulu tuh, baca sifat sholat Nabi. Dia bacanya cuma 1. Lu baca Jadul Ma'ad, betul nggak? Baca kitab yang lain, Sarah Mumti. Kemudian banyaklah kitab fikih itu. Ternyata di dalam Sunan Nasa'i itu beda 1 nomor lutut dengan tangan dulu itu. Berarti belum baca semua hadisnya. Ngaji dulu tong gitu. Gak usah dimarahin orang kayak gitu. Jangan 1 baca bukunya. Ya. Nah seperti itu, kita ini jangan ganggu. Kemudian yang kalau bisa nih ada tambahan. Karena mengganggu orang itu kan termasuk kezaliman, betul nggak? Jangan sampai nanti di akhirat kita itu banyak yang meminta kebaikan kita. Di antara hamba yang bangkrut, sebagaimana Nabi katakan, hal tadruna mahwal muflis minkum, apakah kalian tahu yang bangkrut di antara kalian? Oh ya Rasul, yang bangkrut itu la mata wala dirham, nggak punya pencaharian, nggak punya duit. Itu manusiawi, betul nggak? Nggak salah sahabat. Oh bukan begitu yang dimaksud. Orang bangkrut itu datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, sedekah, bawa pahala birrul walidain mungkin dan yang lain-lainnya. Ini diambil untuk ini diambil untuk ini diambil itu. Rugi nggak? Rugi. Jangan sampai seperti itu. Makanya sebisa mungkin ketika meninggal dunia itu jangan ada lagi urusan. Termasuk hutang tadi. Bapak yang nanya hutang. Rugi pak. Mujahid yang terbunuh syahid saja, yang hutang tuh nggak masuk surga, akan berada di Al-A'raf. Makanya Nabi nggak mau nyolatin orang yang berhutang. Tapi kalau sekarang ada yang meninggal, jangan, oh punya hutang ya nggak usah, sholatin aja. Paham nggak? Nabi mungkin dapat wahyu. Karena waktu itu kan Nabi mengatakan la'alaka sahibuka dainun. Oh iya ya Rasulullah, dia punya 2 dinar. Silakan kamu sholatkan. Nabi mau pulang. Berubah kan wajah manusia. Ada seorang sahabat namanya Abu Qatadah. Saya ya Rasulullah jamin dia. Hutang dia jamin saya bayar. Baru Rasul mau nyolatin. Dan nggak sampai di sini urusannya pak. Selang beberapa hari ketemu lagi dengan Abu Qatadah. Maka Nabi bertanya, ya Abu Qatadah, ma taf'alu bidinarain? Wahai Abu Qatadah, apa yang telah anda perbuat dengan 2 dinar itu? Oh udah dibayar ya Rasulullah. Ala anak qad baradat juludahu. Baru sekarang dia dingin kulitnya. Makanya hati-hati, jangan suka janji, jangan gampang janji. Janji itu hutang. Saat nanti saya kalau ke sana nanti antum bawain ini, nggak usah. Nanti aja kalau ada bawa. Itu kan banyak yang kayak gitu, betul nggak? Jadi ini hati-hati, hutang itu bahaya pak. Hutang itu bisa kehormatan, bisa harta, bisa repot di akhirat kita. Makanya diusahakan jangan sampai menzalimi, jangan sampai ada urusan kita mati itu udah kelar semua. Yang banyak yang mendoakan kita. Makanya kawan-kawan seperti ini pelihara nih pak. Nabi mengatakan man sholla alaihi la yusrikuna billahi syai'a. Man sholla alaihi arba'una la yusrikuna billahi syai'a. Siapa yang disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka dia aman dari azab kubur. Akan dapat syafaat, kholat syafaati. Maka para ulama menjelaskan dia aman dari azab kubur. Punya kawan sama orang-orang bertauhid itu dijaga. Makanya dengan akhlak. Karena kita bisa berkawan itu karena akhlak kita. Ini seperti ini. Makanya tadi
Jangan sampai kita ini membuat kerugian orang lain. Jangan sampai ketika mati kita punya urusan. Di hari ketika Allah memanggil kita itu, kita sudah beres. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Makanya bereskanlah hari ini dan jangan malu minta maaf. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih bahwasanya, ini pembahasan akhlak kitab ini, Pak. Ini baru satu kitab, di rumah masih ada kitab lain. Ya, Nabi mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak berkurang, nih mohon maaf kepada yang susah mengeluarkan rupiahnya, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Wa mazadallahu abdan bi'afin ila izzah. Dan tidak ada tambahan bagi orang yang pemaaf kecuali kemuliaan. Jangan sok gengsi. Kalau kita perlu minta maaf gak masalah, meskipun yang salah orang lain. Allah akan angkat derajat kita. Akan kehebatan tertanam di dalam hati orang. Orang itu bisa saja jadi lebih baik nantinya. Maka kemudian kata Nabi, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahullahu. Dan tidaklah seseorang yang merendahkan hatinya kepada seseorang karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Ini penting sekali ini. Sampai jam berapa ini? Ya nggak apa-apa, semangat dia. Allahu Akbar, Pak. Ya, Tabarakar Rahman. Ini yang kedua. Kita selesaikan dulu, ada soal jawab mungkin ya. Sampai jam berapa? Panitia nggak ngasih tahu. Sampai jam 12. Siap jam 12? Boleh. Ya, baik. Jam 10. Oke. Ada pertanyaan nanti ya. Ini sedikit lagi. Enggak, insya Allah ini sudah disarikan dari beberapa kitab supaya lebih ringkas. Yang terakhir tadi, orang yang wajahnya murah senyum, kan rukunnya itu mudah senyum. Karena orang yang mudah senyum menunjukkan hatinya tawadhu. Orang sulit senyum itu ada keangkuhan di dalam hatinya. Senyum bayar enggak? Tapi nggak boleh senyum sendiri ya, nggak boleh ya. Ya ketemu orang baru senyum gitu kan. Oh, sendiri senyum ketemu orang pasang nggak boleh kayak gitu ya. Kemudian yang nanti ini 2 poin lagi. Yang kedua, yang berikutnya adalah jenis akhlak tadi. Akhlak itu ada yang jibili itu tabiat, bawaan. Kayak al-asyaj. Ada yang muhtasab, yang bisa diusahakan. Murah senyum bisa diusahakan nggak? Bisa. Suka nahan marah bisa. Bisa. Bantu orang bisa diusahakan? Semua bisa. Dan orang yang mengusahakan itu lebih besar pahalanya daripada sudah dari tabiatnya seperti itu. Oh, orang ini mah tabiatnya dari dulu gampang senyum, murah duit dan sebagainya kayak gitu. Tetap baik itu. Pribadi yang sangat baik, dan itu mahal. Nggak diberikan sama semua orang. Tapi ketika orang berusaha jadi seperti itu, lebih baik lagi. Kenapa? Karena ada dan orang bisa. Allah mengatakan, "Pamang jahada fina lana diyanahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami berikan jalan. Artinya jangan ngalah, jangan berkata saya mah kayak gini. Saya mah gini orangnya, Tad. Enggak, jangan ngalah. Bisa diusahakan. Ya. Makanya Nabi mengatakan mayatasobbar yasbarahullahu. Siapa yang berusaha bersabar, Allah akan sabarkan. Sabar itu butuh pelatihan. Kalau nggak sabar, orang duduk 2 jam di masjid itu gatal, betul nggak? Beda kalau duduknya depan bola. Oh, malam Liverpool sama Manchester United, yang menang Persib. Menang malu gitu kan. Tapi jangan direkam. Oh, direkam. Kan kemarin kalah gitu kan. Kalau anak pondok itu Persib menang, Sad. Menang apa? Menang berapa? Menang wirang. Kalau bahasa Sunda itu menang malu. Ya, itu mah candaan saja. Nah, terus bagaimana kita ini memperbaiki akhlak kita? Nih yang pertama,
luruskan niat kita karena Allah. Kalau lurus niat kita, Allah akan memperbaiki antum. Mungkin ada sebagian yang hadir kajian bulan lalu, bagaimana kisah seorang Arab Badui yang minta mati di sini, syahid dengan mati di sini kan? Artinya karena benarnya niat. Perbaiki niat. Jadi ketika antum berusaha sabar itu karena Allah, bukan karena ingin dikagumi oleh kawan, bukan karena ingin meraih hati istri, bukan. Tapi betul-betul karena Allah, Allah akan sabarkan antum. Itu yang pertama. Antum sudah tahu innamal a'malu binniyat. Dan niat ini urgennya luar biasa. Sampai para ulama itu kenapa mereka menulis kitab awal hadis yang pertama itu innamal a'malu binniyat. Peringatan dengan niat. Kita ingatkan niat itu kepada ikhwah-ikhwah, kepada semua sampai anak-anak. Untuk apa antum menghafal Quran, nak? Untuk apa, Ustaz? Gitu ya. Untuk hafid, Ustaz. Biar nanti kuliah gratis, bisa kuliah ke Madinah. Celaka kalau gitu niatnya, nak. Perbaiki niatnya. Nanti Allah kasih bonus kalau niat kita baik. Apapun itu. Kalau niat kita membantu orang karena Allah, insya Allah dapat. Tapi kalau kita hanya ingin simpati manusia, akan dapat, tapi tidak dapat di akhirat. Masalah niat ini penting sekali. Banyak ahwat rajin tahajud dan soal puasa sunat. Kenapa teh rajin tahajud dan puasa sunat? Abinya punya proyek, mudah-mudahan cepat kelar. Rugi nanti di akhirat. Ya Allah, mana tahajud saya? Kan kamu meminta proyek, kata Allah. Gimana kalau gitu? Kan banyak yang kayak gitu, betul nggak? Bapak dagangannya biar rame di pasar, ibu rajin puasa. Kan banyak yang kayak gitu. Rugi, Pak. Rizki kita ini udah diiris-iris oleh Allah. Jangan khawatir, nggak kebagian. Tinggal kita membaguskan cara meraihnya. Makin capek, makin gede. Allah nggak melihat jumlahnya, tapi bagaimana pengorbanannya. Rugi salah niat. Kalau kebaikan kita dibayar rupiah, orang kafir semua jadi pengemis, nggak dikasih setetes pun air. Rugi niat salah itu, akan sia-sia. Orang yang masuk neraka duluan adalah penghafal Quran, mujahid fisabilillah dan ahli sedekah. Karena salah niat motivasi mereka, semua jadi penghuni duluan sebelum para penyembah berhala. Perbaiki niat kita jika kita ingin akhlak baik. Betul-betul kita ingin melaksanakan perintah Allah, ingin mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berakhlak baik. Insya Allah Allah mudahkan. Apapun itu urusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak berdoa, dan ini yang sering kadang dilupakan. Padahal doa itu silahul mukmin. Doa dan doakan. Mendapati anaknya agak kurang adabnya sama orang tua, jangan ngeluh. Makin gede perjuangan, makin gede pahalanya. Tugas kita mendidik dan mendoakan mereka. Hidayah di tangan Allah. Jangan ingin semua santri itu kayak begini semua. Nggak boleh ngebandingin santri satu dengan yang lain, itu nggak boleh. Tuh dek kayak si itu tuh nggak boleh, tuh guru kurang adab, itu guru. Itu sama dengan mengkerdilkan anak itu. Setiap orang itu diberi kelebihan oleh Allah masing-masing. Ini kepada para guru mohon maaf saya. Jangan suka membanding-bandingkan santri. Apalagi di hadapan dia, di hadapan anaknya. Itu sama dengan melemahkan semangat santri itu. Cara mendidik yang salah. Semuanya semangati, antum itu punya kapasitas, semuanya punya kelebihan. Allah berikan masing-masing. Kan tadi Imam Malik mengatakan setiap orang itu berikan rizki, amal beda-beda. Jadi nggak usah khawatir, kakak kamu udah hafal Quran, kamu kok kapan? Nggak usah. Jangan apalagi bandingin istri antum dengan istri orang, awas, nggak boleh itu. Itu bahaya itu mah. Itu mah masang petasan di rumah itu mah. Ya nggak boleh. Kemudian belajar tentang akhlak mulia serta faktor-faktor pembentuk. Di buku ini tuh semua tentang akhlak mulia. Ada tentang akhlak buruk. Kalau ingin lengkap, antum pelajari Kitabul Jami di dalam Kitab Bulughul Maram. Kalau nggak salah sudah banyak terjemahnya yang belum bisa bahasa Arab.
Itu bagus lengkap itu, akhlak baik, akhlak buruk, cara menghindarinya. Jadi faktor-faktor akhlak buruk kayak tadi tentang pelit kan akhlak buruk, betul nggak? Gampang marah akhlak buruk. Faktor-faktor mendorong itu juga dipelajari. Insya Allah akan terbentuk akhlak yang baik. Ya lengkap di Kitabul Jami itu. Makanya kita kalau di Mahad itu belajar hadis itu pertama Hisnul Muslim karena butuh untuk bacaan sholat dan dikir-kir serta doa-doa. Kemudian kita ini Arba'in Nawawi, kemudian baru Kitabul Jami. Baru kesananya nanti Adabul Mufrad. Ya, jadi supaya anak itu beradab. Karena tujuan pendidikan yang pertama adalah akhlak yang baik. Kalau akhlak ilmu gampang, tinggal dihafalin. Karena ngapal Quran itu asal mau sebenarnya. Kan antum mah sekali ngafalin besoknya enggak, betul enggak? Makanya hilang lagi hafalannya juga. Betul enggak? Kemauannya gitu kan? Karena Quran itu salah satu mukjizatnya kata ulama Mesir itu gampang lupa. Haji Ropik nih, dulu ada lagu Balonku Ada 5 enggak? Ada. Sekarang masih apa? Apa? Coba saya tes, antum menghafal 10 ayat saja. Hari ini nanti kita ketemu lagi saya tes. Kalau masih hafal bagus. Kalau nggak hafal ya memang kayak gitu. Tujuannya apa? Agar Quran itu terulang-ulang. Jadi jangan pernah hafal. Tempo hari saya lagi duduk mau ngimamin tarawih. Ustaz, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya baru pulang dari Jogja, Ustaz. Oh Masya Allah. Apa yang dari Jogja? Ikut hafalan Quran yang 40 hari. Masya Allah. Saya bilang, sudah hafal dong. Hafal pernah, Ustaz, tapi yang dibawa ya hafalan dari sini katanya. Karena hilang semua. Karena karakter Quran itu nggak bisa cepat-cepat, Pak. Umar saja belajar Al-Baqarah itu 10 tahun. Siapa kita dibanding Umar? Betul nggak? Amirul Mukminin, manusia terbaik setelah Abu Bakar. Belajar Al-Baqarah 10 tahun. Ya kita wajar. Sekarang misalkan mungkin masih baru hafal juz amma 29. Insya Allah nanti ketemu 28, 27, 26 kan gitu. Insya Allah. Betul nggak? Tapi kan kalau jarang dihafalin jadi lupa lagi, betul nggak? Orang ngimamin aja kadang macet di tengah, betul nggak? Kadang nyambung ke ayat lain. Itu loh. Ya, kayak gitu. Tuh itu hafalan Quran. Jadi pelajari. Kemudian berusaha semaksimal mungkin mengaplikasikan akhlak yang mulia yang sudah diketahui. Jadi ilmu itu bukan hanya pengetahuan, tapi betul dalam aplikasi kehidupan. Oh sudah tahu keutamaan sabar, berusaha sabar. Keutamaan dermawan, berusaha dermawan. Keutamaan rendah hati, berusaha seperti itu. Maka insya Allah lambat laun itu akan jadi karakter, akan jadi kebiasaan. Kan ada peribahasa, bisa karena terbiasa. Kemudian mengajak orang lain untuk berakhlak mulia hingga dirinya juga terpacu. Jadi saya ngomong di sini bukan berarti saya lebih baik dari antum. Saya juga supaya kepacu tambah baik, maksudnya kayak gitu, paham nggak? Nah itu akhlak kepada manusia. Nah satu lagi nih, jam 10 kan, saya sampaikan ada 3 hal akhlak kepada Allah. Apa saja? Yang pertama, talaqi ahbarallahi ta'ala bitasdiq, menerima kabar-kabar dari Allah dengan membenarkan meskipun belum masuk akal. Kayak gini kan kadang hadis diremehkan. Kalau kita lagi minum kopi tiba-tiba ada lalat, kan kata Nabi dicelupin, betul nggak? Karena sebelahnya penyakit, sebelahnya dapat pahala nggak kalau niatnya kayak gitu? Dapat pahala. Tapi orang sekarang jijik, buang aja kan gitu. Dihisap nggak? Dihisap. Kalau ada tamu minum belum nggak habis, jangan dibuang, masukin ke bak. Nanti bercampur lagi airnya jadi suci lagi. Kecuali kalau susu jangan kebakin. Kasih kucing. Jangan meremehkan masalah gini. Kalau antum meremehkan masalah gini, yang gede bakal diremehkan. Kalau antum nggak bisa melakukan yang kecil, yang gede susah. Itu perlu. Ketika Allah berfirman, Nabi bersabda, wajib membenarkan dulu, jangan masuk akal dulu. Itu duluan. Iman duluan. Makanya pendidikan yang paling baik iman duluan. Setelah iman baru hafalan. Yang kedua,
talaqqa ahkamahu bitanfid wa tatbiq. Menerima segala hukum-hukumnya, ya sholat ngikuti Nabi, ya dagang juga ngikuti Nabi, hidup berumah tangga juga ikuti Nabi, bergaul juga ikuti Nabi. Yang namanya hukum Allah itu yang kita praktekkan, yang kita ditanya itu. Urusan hukum pidana itu mereka yang ditanya, kita nggak akan ditanya. Kecuali nanti kalau antum jadi di sana. Ngerti nggak? Kok seberat-berat hidup itu? Praktekin dulu, ini ngelanggar hukum Allah. Jangan. Hukum Allah itu ya dari tidur sampai bangun tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi kan berlaku hukum Allah, betul nggak? Coba ketika masuk kamar mandi pakai baju semua antum sesuai hukum Allah enggak? Sampai berangkat kerja niatnya ini adalah perintah Allah, ingat ke situ enggak? Oh kadang-kadang Ustadz biasain. Setiap supaya lelah antum jadi pahala di sisi Allah. Sampai Imam Syafi'i itu punya sendal 2, istikharah dulu kan, antum mah 4 sendal juga, nggak pernah istikharah, betul nggak? Betul nggak? Pernah nggak ada yang istikharah di sini pakai sendal? Enggak, saya yakin. Itu orang yang mentatbikan perintah Allah. Jadi jangan yang jauh-jauh dulu. Kum daulah fi qalbik satakum fi watonik, kan itu perkataan yang digaungkan oleh Albani, juga itu dikatakan oleh Hasan Albana dan ulama-ulama yang lain. Praktekkan dulu hukum Allah itu dalam kehidupan kita, ya tadi sesuai aturan Allah semuanya. Soal urusan itu mereka yang akan ditanya, jangan. Gimana misalkan tadi kita bermuamalah dengan keluarga dan yang lain-lainnya. Yang terakhir tidak kalah penting beradab dengan Allah, talaqqa aqdarahu bisabri waridha. Menerima segala takdir Allah dengan sabar dan ridho. Ingat, di dunia ini nggak ada yang namanya kebetulan, nggak ada. Hatta air yang masuk ke tenggorokan kita semuanya takdir Allah. Antum batuk, antum pluk, oh Ustaz corona takdir Allah. Daun yang jatuh aja takdir Allah. Makanya kalau orang yakin kayak gitu, hidupnya akan tenang. Dia tidak bersedih ketika sesuatu luput dan tidak euforia berlebihan ketika mendapatkan sesuatu, karena semua sudah aturan Allah. Nah itulah adab kepada Allah. Karena waktunya sampai jam 10, mungkin ada yang bertanya atau yang mau menambahkan. Ada waktu setengah jam lagi untuk soal jawab. Silahkan mungkin ditanyakannya langsung juga boleh. Oh enggak Pak. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan pakai kertas juga boleh ya, supaya lebih enak menjawabnya. Tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham semua kah? Paham lah, gampang ini mah. Tinggal praktik. Gimana Pak Haji? Kapan waktunya kita harus marah? Ketika memaafkan sudah tidak dianggap lagi. Allah mengatakan paman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kata Syekh Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini, apabila orang dimaafin dia malah ngeyel. Kata istilah orang Betawi, dikasih hati minta jantung. Orang ini nggak boleh dimarahi kadarnya, tapi nggak boleh berlebihan. Yang kedua, itu sama manusia. Ketika hukum-hukum Allah dilanggar boleh marah. Hatta kepada anak, tapi marahnya tentu dengan batasan tertentu. Kita lihat, Nabi mengatakan murru auladakum as-salat wa huwa abna sab'an sinin wadribuhum idza balagha asar. Perintahlah anak-anak kalian salat ketika umur 7 tahun dan pukullah ia ketika umur 10 tahun tidak mau Jadi yang dipukul itu bukan mecahin piring, tapi ketika ninggalin. Tapi syaratnya dari 7 tahun dilatih. Coba kalau kita hitung-hitung, setahun itu berapa hari? 360 hari ya. Kali 5 waktu kan sholat yang wajibnya.
Anak kalau diajak 5 kali sejak umur 7 tahun sampai 3 tahun, itu tidak akan hendak sampai dipukul. Pasti rajin sholat. Meskipun kadang ada telat, dia sabar. Kan Allah mengatakan wamur ahlaka bis sholat wastabir alaiha, dan bersabarlah ketika engkau memerintahnya. Oh, ada ini mah anak sudah pulang pondok, nggak usah lagi disuruh. Ih, kata siapa? Orang di pondok aja kalau subuh dibangunin semua, betul nggak? Iya, atau anak-anak namanya juga, betul nggak? Kadang gurunya juga, kan gitu. Wah, itu mah justru di situ ada pahala itu. Kalau udah baik semua mah susah, nanti hilang pahala, betul nggak? Ih, jangan gampang marah. Nah, kalau dalam kitab Fathul Mu'in, pernah dengar kitab Fathul Mu'in ya? Sebenarnya itu dipelajari di pondok-pondok tradisional. Kalau ada anak SMA nggak sholat, itu dipenggal lehernya. Betul. Harus jujur tuh, di pondok-pondok tradisional dipakai buku itu. Dan itu memang buku bagus. Mazhab Syafi'i. Sampai seperti itu. Karena tidak ada hukuman yang lebih tepat daripada selain dipukul ada penggal lehernya. Kan sampai seperti itu. Nah, tetapi kan ada runtutannya dulu dari 7 tahun. Jika ada orang tua anaknya SMA nggak mau sholat, langsung gampar aja, dosa tuh bapak. Kenapa? Karena tidak mendidik dari kecil. Makanya mohon maaf, bagi antum-antum yang punya pekerja, jangan sampai antum berat nanti di hadapan Allah karena mereka tidak sholat. Antum perintahkanlah, kalau udah diperintahkan mereka tidak sholat, antum udah tidak tanggung jawab lagi. Makanya sekarang ini mohon maaf, sudah banyak kadang-kadang karyawan itu ngaji gitu ya. Di Bandung itu sudah mulai ada pengajian-pengajian di kantor. Dan efeknya itu bagus ke perusahaan. Jujur gitu kan. Disiplin, tepat waktu karena mereka ngaji. Apalagi sampai seperti itu. Nah, kita punya pekerja itu suruh sholat. Dan boleh antum marah ketika mereka tidak sholat, tapi ya sekedarnya saja. Karena itu di bawah penguasaan antum. Karena kelak Allah akan bertanya orang-orang yang di bawah pelindungan antum. Yang disebut ku anfusakum wa ahlikum naro, semua orang yang ada di bawah kita termasuk pegawai kita. Tapi batasannya tadi, kita ngajak dengan cara baik. Apalagi mohon maaf, mungkin kadang-kadang ada orang itu karena pemikirannya, pola pikirnya kan orang beda-beda. Ajaklah sesuai dengan bahasa yang mereka ngerti. Jangan disamakan dengan di kajian gitu loh. Nah, kemudian batasannya di mana? Jangan sampai melampaui batas. Tadi ada kebolehan memukul itu setelah 3 tahun dulu. Tetap anak kayak gitu maka boleh. Itu pun dorban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak seperti ketika istri nusuj. Kan begitu. Dinasihati, saling belakangi, jangan pisah kamar, saling belakangi. Pisah kamar temenin jin nanti. Iya, jangan dianggap remeh itu. Jin itu bisa menyerupai orang. Takdir Allah. Yang ketiga, boleh dipukul kalau nggak ngerti. Itu pun yang tidak meluka, di tempat yang banyak dagingnya, bukan di wajahnya, nggak boleh. Orang perang aja nggak boleh mukul wajah. Betul nggak? Kan nggak boleh kan mukul wajah. Apalagi masa istri dipukul wajahnya, masa anak dipukul wajahnya. Jadi sekedarnya membuat mereka sigap. Jadi bukan berarti marah yang keterlaluan, marah yang mereka disiplin, ngangkat suara sedikit boleh, itu hak bapak. Kadang ada anak yang lalai, bahkan para ulama itu menganjurkan di rumah itu ada cemeti pak, ada pecut yang buat kuda itu. Maka ulama itu sampai gini, nak lihat, jika kamu melanggar hukum Allah ini nah bagian, jika bapak melanggar kamu pecut bapak pakai ini. Sampai Syekh Muhammad Zamil Zainu dalam buku bimbingan Islam itu dianjurkan di sekolah itu ada pecut supaya anak-anak itu kalau perlu, tapi kalau nggak perlu pakai itu ya nggak usah. Dan mendidik dengan kekerasan bukan terbaik. Ini mah kebolehan saja. Tadi kan nanya tuh boleh sampai marah-marah, betul nggak? Kan kadang anak
diomongin pelan tuh susah gitu kan karakter anak. Baru ketika bapaknya ngangkat suara dia nah seperti itu tidak masalah, asal jangan sampai melukai dan jangan keterusan, karena nanti akan berdampak buruk kepada kepribadian anak. Anak-anak yang hari ini banyak yang murung, banyak yang curhat di medsos, itu akibat salah perilaku bapak kepada anaknya di waktu kecil. Jadi jangan disangka ngejewer anak itu tidak ada dampak di waktu dewasa. Hati-hati. Jadi yang terbaik adalah mencontohkan. Ngajak anak sholat, bapaknya siap-siap duluan sholat. Ngajak anak menghafal Quran, bapaknya menghafal Quran. Ngajak anak rajin sedekah, ajarkan anak sedekah. Itu pendidikan yang lebih baik. Dan juga ajarkan anak kita selalu mendoakan orang tuanya. Insya Allah akan terbaik nanti. Panjang sebenarnya kalau untuk kayak itu aja. Jadi marahnya sekedar tadi saja. Itu mungkin. Bagi Ustaz tadi apa namanya? Silakan Bu. Baik, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khair kepada Ustaz telah memberikan penjelasan tentang adab dan akhlak Islam. Ya, menjelaskan kepada kita semuanya dengan secara gamblang dan mendalam. Insyaallah luar biasa. Kita ucapkan jazakumullah khairan. Oh ya, kum. Selanjutnya bagi yang ingin bertanya silakan langsung juga boleh, bagi yang laki-laki yang akhwat mangga memakai jari kertas. Betul. Sudah paham semua. Sudah paham ya, alhamdulillah. Dia cepat tutup. Yang masih ada waktu sekitar 4 jam. 15 menit lagi. Iya. Silakan. Pak Haris. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, suaranya kurang jelas Pak. Iya, ya. Kita Punya teman betul. Oh iya. tidak pernah silaturahim, tapi selalu telepon, minta uang. Bolehkah kita menegur dengan keras perilaku yang seperti itu? Apakah itu termasuk akhlak yang buruk bagi saya atau gimana? Karena perilakunya sudah tidak menyenangkan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tidak pernah bersilaturahmi merekanya, bukan bapak, saudaranya, temannya. Maka bapak yang silaturahmi ke sana lebih baik. Minta uang tanpa silaturahmi. Kalau bapak mau ngasih, nilainya besar, maksudnya pahalanya lebih besar. Berarti bapak selalu berbuat baik kepada orang yang buruk kepada bapak. Sampai Nabi menggambarkan, ibarat kita ini kayak ngejejelin orang gitu. Jadi kita baik terus kepada orang yang buruk terus, tetap Allah akan mencatat sebagai kebaikan bapak. Tapi kalau bapak menegur, itu hak bapak, boleh. Kalau katakan boleh. Tapi kalau bapak ingin lebih baik, tetap berbuat baik kepada dia. Mungkin menegur dengan cara yang baik. Kan ketika Allah Ta'ala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Maksud hikmah itu dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Jadi jangan dulu marah, nasihat yang baik. Baru kalau tidak bisa, wajadilhum billati hiya ahsan, boleh berdebat dengan cara yang baik. Apa sayang? Mau minum, sini bawa sana. Jangan sana. Abi lagi jawab dulu. Jadi seperti itu Pak. Jadi jika kita membalas yang buruk dengan yang buruk, berarti kita sama saja dengan dia. Jadi kalau bapak bertanya boleh,
cuman hilang pahala bapak. Tapi jika bapak memaafkan, maka pahalanya di sisi bapak. Paman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan berlapang, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketika Allah mencintai kita, maka hidup kita akan beres. Nabi SAW bersabda, ketika Allah mencintai seseorang, kata Allah, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yubtisu, wa rijlahu alladhi yamsi biha, atau kama qala. Jadi ketanda orang dicintai oleh Allah itu, matanya tidak dipakai yang sia-sia, telinganya tidak dipakai yang tidak manfaat, kakinya berjalan kepada kebaikan, tangannya akan dipakai kebaikan. Tanda orang dicintai. Dan salah satu penyebab mendapatkan kecintaan Allah adalah ketika kita memaafkan dan melapangkan kesalahan kepada kita. Itu kan salah, betul nggak? Tapi Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala bapak. Kalau bapak tetap baik kepada dia, mudah-mudahan mungkin dengan bapak tetap baik, dia berpikir. Tapi jika bapak ingin menasehatinya cara yang baik, adapun dia tidak menerima, bapak sudah berdakwah. Kan itu kemungkaran. Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubah dengan tangannya. Ini orang-orang yang punya kekuasaan. Makanya jika anaknya, istrinya melanggar, boleh tangan kita berbicara, maksudnya dengan cara kekuasaan kita. Ya, tetapi tadi ada aturan-aturannya. Kalau tidak mampu dengan nasihat kita, kalau tidak ya doakan. Jadi jangan langsung ditegur dengan keras. Ya nasihati itu yang baik. Mudah-mudahan Allah melunakkan. Dan kita harus yakin pahala di sisi Allah lebih besar. Banyak ayat Quran, kalau dijelaskan ayatnya tentang memaafkan orang yang buruk itu. Itu Pak. Baik. Ya Bapak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Buat buruk. Baik. Iya, baik. Jadi begini. Tadi udah Bapak sampaikan tentang pengaruh teman kan gitu ya. Terus bagaimana kita menjauhi orang-orang buruk? Apakah kita termasuk memutuskan silaturahmi atau berbuat buruk atau memboikot atau tadi tidak mau akur? Tidak. Jadi bukan itu yang dimaksud. Jadi ketika kita misalkan menghindari orang-orang buruk karena khawatir terganggu, khawatir dengan akhlaknya supaya kita aman agama kita, maka nggak apa-apa. Cuman kita tetap akur dengan mereka. Dalam artian tetap kenal. Apaan sih? Agak ini anaknya. Tetap kenal, tetap baik. Jadi jangan sampai tapi kita tidak ikut rame-rame dengan orang itu, tidak sering duduk-duduk. Kenapa? Karena khawatir terganggu dengan keburukan, dan itu boleh. Karena Nabi diperintahkan kita berteman dengan orang baik itu layaknya kita berteman dengan tukang minyak wangi. Meskipun kita enggak beli, nanti tercium bau wangi. Berteman dengan orang buruk itu layaknya berteman dengan pandai besi. Meskipun kita misalkan tidak beli, tetap saja mungkin baunya kena, baju kita bolong. Itu pengisaratan oleh Nabi. Bukan berarti nggak boleh, istilahnya nggak boleh akur, tetap akur, jaga selama dia muslim loh Pak. Ya, tetap, karena mungkin saja dari lihat kebaikan kita mereka berubah. Tapi kita menghindari tidak berteman dengan orang kayak gitu, boleh nggak masalah. Bahkan diharuskan untuk anak-anak kita itu seperti itu. Bahkan ketika kita pindah rumah, cari lingkungan itu orang-orang baik, supaya agama kita juga selamat seperti itu.
Enggak, boikot Ibrahim itu kan kepada orang musyrik. Iya. Dengarkan sebentar Pak. Qati'atur rahim itu berkaitan dengan saudara yang ada nasabnya. Paham? Jadi yang dikatakan memutus silaturahmi itu jika memutus persaudaraan. Paham? Iya, ada nasab. Jadi bukan dengan teman. Meskipun kita ini harus baik misalkan dengan tetangga, ya tadi tidak mengganggu dia. Kalau misalkan dia perilakunya buruk, ya tidak bergaul dengan dia. Tapi dia kalau bertemu di jalan dia tanya, itu nggak apa-apa. Tapi tidak bareng-bareng itu bukan termasuk. Kan ada perintah lain kita baik dengan tetangga, sampai Jibril berkata, Nabi mengatakan begini, la yajalu Jibrilu yusini bil jari hatta donantu anau sayuwarisu. Senantiasa Jibril muasati aku tentang tetangga sampai aku mengira dia dapat hak waris. Artinya ada hak tetangga, tapi kita tidak akrab seperti tetangga begini kita ikutan, enggak apa-apa, enggak termasuk. Kan buruk mah enggak boleh, betul enggak? Bahkan ada sampai begini. Boleh seorang suami itu melarang istrinya memasukkan teman wanitanya yang tidak disukai oleh suami. Perilakunya maksudnya. Boleh. Dan itu bukan memutus silaturahmi, menjaga akhlak istri. Kalau istri temennya dengan orang yang tukang gibah, lama-lama jadi tukang gibah juga tuh istri. Makanya dilarang, jangan gaul dengan yang kayak gitu. Paham Pak? Kayak gitu, itu tidak apa-apa. Baik, ada lagi? Iya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya soal ayat yang di Quran yang Allah menerangkan bahwa di surat 29 Al-Ankabut ayat 45 itu Ustaz. Iya. Yang kita sholatatan apa yang kita sholatkan. Betul. Terus? Ini anak mau bertanya Pak Ustaz. Dari penjelasan ayat tersebut itu Anda coba mengamalkan perinciannya Pak Ustaz di dalam Al-Quran juga Pak Ustaz. Contoh Pak, di surah ke-24 An-Nur ayat ke-30-nya itu kan menjelaskan fungsi dari mata Pak Ustaz. Nah, saya coba mengamalkan dalam keseharian Pak Ustaz, fungsi dalam apa mata tersebut. Terus beralih ke fungsi telinga, hati, dan pikiran itu di surat 17 Pak Ustaz di ayat ke-36. Terus lanjut ke lisan Pak Ustaz di surat 49 Al-Hujurat, dan fungsi kaki di surat Luqman ayat ke-18 dan 19. Kira-kira boleh atau enggak, dan kira-kira boleh nggak Ustaz saya mengamalkan ayat-ayat tersebut untuk keseharian harian Anda Ustaz? Harus. Seperti tadi misalkan antum menjaga mata antum. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina," katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, contohnya. Terus tadi yang antum sebutkan, misalkan kaki, wala tamsi fil ardi maraha, kan gitu. Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Artinya kan harus penuh adab, penuh akhlak. Orang beriman itu jalannya nggak boleh seperti orang yang orang sombong, kan kayak gitu. Apakah ini boleh nggak dirinci kayak itu? Justru harus. Kalau bisa seperti itu, karena Al-Quran turun itu untuk diamalkan. Makanya para sahabat itu, mereka belajar 10 ayat, kemudian mereka mengamalkan bareng-bareng dengan ayat itu. Maka itu yang benar seperti itu. Tidak masalah, justru bagus ahi. Barakallahu fikum. Semoga Allah istiqomah untuk seperti itu. Iya. Baik.
Sudah jam 10 ya? Ya kasihan antum nih. Kesana biasa. Biasa pulang malam. Ada lagi enggak? Enggak ada. Satu lagi ya. Kan jam 10 kasihan tadi kata panitia. Kalau anak kata panitia. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustaz? Iya. Tadi udah boleh. Jadi gini Ustaz, artinya Anda sering dengar cerita dari banyak teman-teman di luar sana yang belum hijrah lah istilahnya. Apa? Majalah? Hijrah. Jadi mereka selalu bertanya begini. Saya pengen gitu maksudnya hidup dan ketaatan sama seperti bagaimana mereka mereka melihat Anda dan teman-teman gitu. Lalu mereka bilang tapi kok nggak bisa gitu. Terus di mana letak besaran Allah gitu maksudnya? Dalam hati mereka menjadi maksudnya saya pengen taat, tapi kok masih dibiarkan saya bermaksiat. Saya masih dibiarkan bermaksiat. Lalu saya juga berpikir, ya juga sih. Coba nanti saya tanya. Jangan diiyakan. Enggak mau dalam hadis kan? Oh gitu. Ya berarti membenerin itu. Sama dengan nuduh Allah nggak bener itu. Iya. Nah gini Ustaz, ketika Anda kalau berhadapan dengan teman-teman Anda sih Anda selalu bilang, ya udah aku banyak berpikir positif, terus banyak ngobrol sama dia. Ya baik. Jadi gini. Kenapa kok saya nggak bisa kayak orang? Kan gitu. Saya ingin baik kan betul, ingin taat. Dia coba lakukan nggak? Coba ngelakukan nggak? Misalkan gini, ingin terbiasa sholat dengan baik dan benar. Ketika dibangunkan sholat subuh, ngalah atau rajin semangat. Ingat Allah mengatakan, "Faman jahada fina," siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyanahum subulana. Ini untuk apapun. Jadi banyak orang itu bersikap seperti itu karena dia dia kok saya nggak bisa karena dia tidak melangkah kayak orang. Saya ingin haji tapi nggak pernah nabung, bohong itu. Ingin umroh tapi nggak pernah nabung, bohong itu. Ya harus dipraktekkan, kan nggak mungkin punya ongkos kalau nggak nabung, betul nggak? Nunggu nanti warisan, ya nggak boleh kayak gitu. Nabung itu bukti keseriusan dia. Sama hijrah pun serius praktekkan. Sudah tahu sholat itu wajib, menjauhi perbuatan maksiat wajib, praktekkan. Jangan saya belum mampu, nggak ada. Kalau melakukan kebaikan fattaqullaha mastata'tum, tetapi meninggalkan maksiat itu fur. Tidak boleh. Saya belum mampu ninggalin ghibah, nggak bisa, nggak dimakan. Tapi orang ketika melaksanakan sholat ternyata belum bisa bacaan sholat, belum hafal Al-Fatihah, mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sah sholatnya. Kan bertakwa semampu dia, betul nggak? Tapi giliran dia, kan ini dilarang, saya belum bisa ninggalin ini, minum-minum ini, nggak bisa, alasan begitu. Dengan skeptis tadi menyalahkan Allah, itu lebih buruk lagi. Itu lebih buruk lagi. Jadi kalau ada orang kayak gitu, kamu udah nyoba belum? Nyoba, lakukan, berusaha. Jadi begini nih, sering orang menganggap yang namanya hidup baik itu seneng terus, gak ada masalah, betul nggak? Bener nggak? Itu nanti di surga. Di dunia mah tempat ujian. Lihat Nabi bagaimana ujiannya pada manusia lebih baik, betul enggak? Ahasiban nasu ayatruku ayakula amanna wa hum la yuftanun.
Jadi nggak boleh ngitungnya menurut perasaan dia. Ini tolong disampaikan kepada teman-teman yang hijrah. Insya Allah pintu tobat itu terbuka sampai nyawa antum di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Allah berfirman, "Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sampaikan kepada mereka, tapi betul-betul dilaksanakan. Tapi ngomong tobat tapi nggak dilakukan, bohong itu tobatnya. Jadi kayak orang mau haji, mau umroh tapi nggak nabung, punya duit beli handphone lagi, beli ini lagi, itu mah bohong. Makanya saya sampaikan, ibu-ibu kalau mau umroh ya nabung, sehari 1 juta sebulan beres. Wow, Ustaz Najib. Kayak gitu. Ya itu kan candaan, itu kan boleh kan, nggak bohong kan saya. Betul nggak, bohong nggak saya bilang 1 juta sehari sebulan berangkat? Enggak, bisa ke Turki dulu malah 30 juta. Ya seperti itu. Jadi harus dipraktekkan gitu, paham ya? Gitu ya. Nanti kalau ada yang kayak gitu jangan diaminin, bisa antum kebawa dosa. Karena itu orang putus asa dia, khusuzon kepada Allah. Ya kita semangati, terus diajak seperti itu. Ajak dulu lah. Dan begini ya, ini kepada ikhwan, siapapun kita, termasuk saya, jangan mudah membenci manusia ketika mereka masih salah. Paham? Orang yang mau membunuh Nabi saja sekarang ini kuburannya juga pinggir Nabi. Setiap orang baik itu punya masa lalu, dan orang buruk pun punya masa depan. Selama bumi ini masih tegak, selama matahari belum terbit dari barat, pintu terbuka, pintu tobat itu. Jangan menghalangi manusia untuk berbuat baik, semangati aja. Seperti itu. Dan ketika antum-antum yang sudah baik, yang sudah insya Allah menepati sunnah, jangan merasa lebih baik. Itu akan menggugurkan amalan antum. Ada 4 penggugur amal itu. 1 riya, kedua bangga dengan amal, yang ketiga takwanya di depan manusia saja. Jadi giliran rame dia seperti soleh gitu, giliran sendirian dia bermaksiat kepada Allah. Orang itu yang disebutkan nanti di hari kiamat membawa kebaikan sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu adalah perbatasan Yaman dan Makkah. Jadi gunungnya berwarna putih, itu dekat Yalamlam, dekat mikot kalau kita naik pesawat lewat Yaman atau pakai kapal laut, mikot haji atau umrah di situ. Tapi nanti itu jadi debu. Yakni ketika di depan orang dia kelihatan baik, ketika sendirian dia bermaksiat. Itu penggugur amal. Yang terakhir, beramal soleh niatnya dunia. Kok saya rajin ngaji tapi jualan saya kayak gini terus, Tad? Ya udah salah, rugi dunia akhirat. Jangan ada niatan kayak gitu. Tunggu saya sebentar. Seperti itu hati-hati. 4 adab yang tidak baik yang bisa menghancurkan amal kita. Itu saja mungkin Ustaz ya. Jadi mohon maaf, mungkin saya datang ke sini ini karena kita bersaudara sesama Islam, yang mana persaudaraan ini insya Allah akan bisa saling membela kelak di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita di dalam rahmatnya, dan kita diberikan akhlak yang baik, mengisi hari-hari dunia kita dengan kebaikan, agar argo kebaikan kita terus bertambah. Dan semoga Allah juga memberikan taufik kepada kita untuk selalu berada di jalan ini sampai kita bertemu dengannya. Itu saja, mohon maaf bila ada ucap kata yang tidak berkenan, apalagi kepada orang tua saya di sini mohon maaf ya, bukan maksud tidak sopan mengatakan itu dan ini, tapi itulah kita dalam rangka tanasuh, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Benarnya datang dari Allah, salahnya merupakan kesalahan saya dan bisikan syaitan, yang mana Allah Ta'ala berlepas diri dari segala kesalahan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi washabihi wasallam wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ilaha